Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman DKM peserta lomba menyusun laporan keuangan melalui aplikasi keuangan masjid. Berikut sebagai video pembelajaran kita semua untuk menyusun laporan keuangan. Pertama, nanti akan diberikan link aplikasinya di setiap DKM. Silakan masukkan username-nya, akan dikasih nanti sama tim. Silakan, ya ini kalau ini masih yang lama ya. Nanti masukkan, kemudian tahap pertama itu teman-teman harus masuk ke admin. Kalau nanti ada permintaan untuk menambah kode akun, maka teman-teman silakan langsung ke level yang kanan kode akun. Di sini akan terlihat ada aktiva lancar, kemudian tetap, kewajiban, dan macam-macam. Halaman selanjutnya di halaman kedua ada soal aktiva bersih, ada perimaan, kemudian ada juga biaya-biaya. Oke, kita mungkin ada pertanyaan nanti cara menambah akun misal aktiva lancar. Kita ingin menambah misalnya akun bank, misalnya bank itu ada aktiva lancar, maka silakan bikin di sini ya. Udah ada Bank Permata Syariah. Coba kita akan bikin misalnya Bank Saku ya, atau Bank BSI juga silakan. Di sini ingat di bawah bank ini adalah kolom 1. Kita tambah klasifikasi dari aktiva karena dia ada harta, level 4, kemudian akun induknya adalah bank. Kode akunnya berapa? Nomor 2. Nomor 1 tadi adalah Bank Permata Syariah. Kita akan coba ke Bank Saku ya. Kemudian di sini ada semua jurnal. Simpan. Kalau dia aktiva maka ini pilih semua jurnal. Oke, simpan. Sudah ada di sini Bank Saku. Kemudian nanti kalau ada penambahan kas masjid, misalnya ada kas yatim duafa, silakan juga sama. Contohnya adalah untuk yang kas kita masuk aktiva level 4, pilih kas di sini nomor 2. Kenapa nomor 1 ada kas masjid, kita akan pisahkan antara kas yatim duafa, bisa seperti itu. Ini pilihannya adalah semua jurnal. Oke, simpan. Sudah ada. Kemudian jika ada tambahan-tambahan silakan ada tambahan teman akun. Biasanya nanti ada penambahan akun di sisi penerimaan dan juga sisi biaya. Oke, kita akan coba ke penerimaan. Menambah akun penerimaan di sini ada kotak amal Jumat yang udah ada existing. Yang kedua adalah semua perusahaan. Kita akan tambah satu lagi, itu adalah donasi yatim duafa. Kita akan tambah, kemudian pilih dia termasuk ke penerimaan. Level berapa? Level 4, kemudian perimaan ada pilihannya. Kode akun nomor berapa? Nomor 3. Tadi nomor 2 ada 90 perusahaan. Dia berurut. Ininya adalah donasi sumbangan yatim duafa. Sumbangan yatim duafa. Oke. Kemudian tinggal jurnalnya, klik sini pilihannya itu jurnal perimaan. Oke, simpan. Maka teman-teman bisa melihat di sini sudah ada sumbangan yatim duafa. Nanti akan ada lagi akun-akun yang lain. Kemudian buat biaya di sini ada kegiatan program masjid, kepalanya sama administrasi dan operasional. Kita terutama ke kegiatan program masjid dulu. Ini sudah ada honor khotib Jumat, kita akan tambahkan misalnya honor kajian keislaman. Kita akan pilih penyaluran beban level 4, pilihan nanti ada kegiatan program masjid. Nomor berapa? Nomor 2. Nomor 1 sudah ada honor khotib Jumat. Kemudian di sini tadi kita sepakati honor kajian rutin. Misalnya ya. Kemudian di sini masuk ke penyaluran, simpan. Kemudian kita lagi sini kita tambahkan satu lagi administrasi dan operasional, silakan ditambah. Penyaluran beban level 4, kemudian di admin di sini nomor 2, nomor 1 kebersihan. Misalnya di sini adalah rapat ya, bisa jadi. Nanti biar rapat macam-macam masuknya ke umum dan penyaluran, simpan. Oke, kita lihat di halaman sudah ada rapat. Oke, dari sini sudah selesai tahap 1. Kemudian setelah itu kita akan diminta untuk mengisi saldo awal. Saldo awal ini adalah isinya adalah
terlihat ada kas, bank, ini adalah komposisi sebuah neraca, nanti akan diminta untuk mengisi. Lihat, kas masjidnya nanti berapa sih yang akan diisi, misalnya 1 juta rupiah. Kemudian ya kas yatim duafa ada 500.000. Kemudian ada bank permata syariah misalnya ada 10 juta. Kemudian ada bank saku misalnya 20 juta. Gitu ya. Kemudian inventaris mau disebutkan boleh atau tidak, inventaris misalnya ada 30 juta. Gitu ya. Kemudian akumulasinya diabaikan saja, utang kegiatan tidak ada. Oke. Dan di sini kita akan fokus langsung ke nomor 10. Saldo beraktif bersih tidak terikat. Nah, berapa isinya? Isinya adalah ini. 61.500. Jadi, ketika ini sudah diisi semua, terakhir kita akan ngisi saldo aktiva bersih tidak terikatnya. Berapa jumlahnya? Jumlahnya penjumlahan dari ini. Di sini sudah ada 61.500. Jadi 61.500 adalah penjumlahan dari ini semua. Oke. Kita isi 61.500. 61.500. Maka di sini akan jadi 0. Kalau sudah jadi 0 berarti benar. Benar ya. Jadi nanti terakhir ngisi saldo aktiva bersih tidak terikat nilai 61.500 sehingga sini kelihatan 0. Sudah benar. Maka silakan diproses. Oke, ketika bisa keluar posisi saldo maka kan dia berarti bisa. Ya, nanti hasilnya seperti ini. Clear? Oke, kita lanjut lagi ke selanjutnya. Selanjutnya adalah teman-teman setelah ini akan diminta ke membuat akun jurnal otomatis. Oke, saya klik transaksi. Nah, di sini teman-teman saya akan duplikat di sini. Oke. Duplikat di sini tadi yang kita buat, yang semua yang tadi kita buat kode akun yang tadi, semua akun penerimaan ini dan akun pengeluaran kita wajib membuat jurnal otomatisnya. Oke, caranya gimana? Jadi contohnya adalah seperti ini. Ini langsung kita di sini. Sini sudah di subkode kas, langsung klik. Di sini ada penerimaan Kotak Amal Jumat. Ada lagi sembang perusahaan ya via transfer bank biasanya. Ada pengeluaran tunai. Oke, kita akan lihat. Kotak Amal Jumat sudah ada di sini. Sudah ada ya. Jadi sudah kita bikin. Oke. Kita lihat sudah ada. Sembang perusahaan sudah ada belum? Sudah. Sembang perusahaan nomor 2. Oke, kita anggap sembang perusahaan itu adalah transfer bank ya biasanya, jarang yang tunai. Kemudian yang belum apa? Yang belum tadi, sumbangan yatim duafa. Kita anggap sumbangan yatim duafa adalah tunai. Oke, kita akan buat. Tambah dulu, pilihnya adalah penerimaan kas tunai karena kita menganggap nanti sumbangan yatim duafanya bentuknya tunai. Subkode nomor berapa? Nomor 2. Kenapa nomor 2? Nomor 1 sudah ada tadi yang dari Kotak Amal Jumat. Namanya apa? Kita copy paste saja di sini. Namanya sumbangan yatim duafa. Kita copy paste sini. Oke. Copy paste. Oke, simpan. Sudah ada nomor 2. Oke, nambah. Apalagi yang belum masuk? Kita lihat tadi kita baru menambahkan honor kajian rutin tunai. Biasanya kita ngasih start ya. Maka lihat baru ada honor khotib Jumat kita tambahkan. Kita anggap pengeluarannya adalah tunai. Pengeluaran tunai nomor berapa? Nomor 2. Oke, karena dia nomor 1 adalah honor Jumat. Ini kita copy paste saja. Copy paste. Simpan. Oke, sebentar. Oh, kebersihan masjid sudah nomor 2. Saya ulang. Kebersihan masjid tunai. Oh, lanjut. Saya revisi nomornya bentrok tadi. Tidak boleh pengeluaran itu di nomor 2 ternyata sudah kebersihan masjid. Saya ulang di sini berarti nomor 3. Tunai. Oke, tunai. Clear? Maka simpan, baru ada nomor 3. Tadi kebersihan masjid sudah saya input ini bawah. Oke, sudah ada honor kajian rutin. Sekarang yang belum apa? Yang belum adalah rapat. Rapat kita mulai lagi. Rapat kita anggap tunai pengeluarannya. Kita tinggal tambah. Sini pengeluaran tunai. Nomor berapa? Nomor 4. Nomor 3 tadi honor kajian rutin. Ininya adalah rapat. Oke, rapat ya. Oke. Simpan.
Sudah ada. Lanjut kemudian ke jenis transaksi. Nah, jenis transaksi ini hanya pengeluaran ini sudah ada kotak amal Jumat dan sempurna dan yang lain. Makanya yang belum apa, kita klik tambah. Sebentar, saya tuh dulu. Oke, kita, untuk yang apa? Yang tadi yang belum adalah permangkas sunnah tadi. Pertama sudah ada yang semangat tim berapa kan baru ya. Kita klik sini, samain aja kata-katanya, kita copy sumbangan yatim duafa, hanya pengulangan saja dia. Di sini kita masukkan dan juga langsung saja. Untuk penerimaan tidak ada klasifikasi penerima ya, simpan. Kemudian semua perusahaan sudah ada, cuma satu tadi kita nambahnya apa lagi, lanjut ya. Tambah lagi tadi yang baru itu konsep pengeluaran ya, pengeluaran tunai ada beberapa saya lihatin. Ada honor kajian rutin tadi sudah ada, kita masukin lagi honor kajian rutin. Saya lepas aja ini, saya lepas aja nanti biar gampang sih, biar cepet. Ini kan teman-teman kan harus cepet-cepet ya. Honor kajian rutin. Oke, di sini klasifikasinya siapa? Ustadz tentunya. Honor kajian rutin. Oke, paste, simpan. Apalagi yang belum? Rapat kan, rapat baru ya. Oke, tambah nih. Biasanya di sini kelihatan yang belum nih, pengeluaran tunai, rapat, kemudian di sini juga rapat. Lanjut di sini klasifikasinya biasa lain-lain kita pakainya. Aja pasti lain-lain. Ini juga nih rapat. Oke, simpan. Oke. Tahap terakhir adalah kode akun transaksi. Nah, ini masih debit kredit masih kosong. Ingat kalau penerimaan tunai, kita klik ubah. Klik ubahnya untuk memasukkan kode akunnya. Ingat, penerimaan tunai maka yang pertama adalah pasti kasnya. Debitnya kas, kreditnya adalah namanya dia. Sumbangan yatim duafa. Mana nomor sini ya. Ubah. Kemudian pengeluaran tunai pasti kasnya di kredit. Kita klik kredit dulu. Ininya adalah honor kajian rutin. Ini jangan sampai terbalik ya. Oke, ubah. Kemudian rapat tunai. Nah, kalau tunai pasti apa? Kreditnya kas. Debitnya apa? Ketik klik rapat. Oke, ubah. Ini sudah selesai. Oke. Kita sudah selesai untuk yang data dasarnya. Kemudian kita untuk yang jurnal otomatisnya kita udah nyusun. Kita ke transaksi ya, di sini akan diuji. Oke, kode kita akan ke penerimaan. Misalnya kita akan ketik untuk penerimaan kotak amal Jumat ya. Kita lihat di sini, misalnya kita transaksi di awal April, tanggal 3 April. 3 April kita ada penerimaan kotak amal Jumat misalnya. Di sini ada sumbangan penerimaan kotak amal, pilihan kotak amal, petugasnya misalnya Ahmad gitu ya. Ahmad, nominalnya berapa? Misalnya 1 juta gitu ya. Kita kasih aja di sini juga nanti keterangan pajak abaikan kotak amal, kasih keterangan kotak amal Jumat. Oke, simpan. Sudah ada. Nanti misalnya ada lagi donasi perusahaan tanggal misalnya 5 April ada transfer bank dari siapa gitu ya. Kemudian sumbangannya apa? Tugasnya tadi siapa tadi? Ahmad ya misalnya. Nilai berapa? Misalnya 10 juta dari perusahaan. Ini berapa, keterangannya apa? Misalnya sumbangan perusahaan. Oke, simpan. Sudah ada. Kemudian kalau sudah ada, kita harus ke persetujuan. Nah, persetujuan harus di approve dulu di sini. Klik edit, kemudian lihat di sini udah oke jurnalnya, maka belum jadi sudah. Ini proof-nya. Akan muncul warna hijau ini. Kemudian edit juga yang belum sama perusahaan kita lihat oke bank bertambah ini oke, maka di sini sudah buka. Maka ini bermasuk ke buku besar. Lanjut kita ke pengeluaran. Ini prima sudah selesai. Ini juga nanti bisa cetak ya teman-teman ya. Sudah ada tuh cetakannya. Clear ya. Buat nanti teman-teman. Oke, lanjut ke pengeluaran. Kita klik pengeluaran ini. Kita lihat nanti yang teman-teman siapkan adalah ustadznya siapa. Nah, tambah di sini misalnya Ustadz Syarif misalnya, Ustadz Syarif misalnya ya. Tambahkan sesuatu yang nanti sesuai dengan
kebutuhan dari soal-soal yang ada. Dan silakan tambah-tambah lagi. Kalau ada ini misalnya ke vendor ini, misalnya ada Sodako Mart, sekarang ada ya. Oke, simpan. Ada lagi apa? Misalnya kalau dia bayar listrik, misalnya PLN, misalnya ya. Gitu-gitu deh. Nah, pokoknya yang di luar Rusat, di sini masuk ke Alfamart atau apapun itu, Indomaret atau toko kelontong, silakan tambah di sini. Karena pasti akan diminta nanti. Oke, kita pengeluaran. Di sini kita tambah, contoh kita ada tadi kan tanggal 3 April itu ada kegiatan Jumatan, berarti kita ada biaya untuk Ustadz kan ya. 3 April di sini ada pengeluaran tunai karena kita nggak sudah tunai untuk khotib Jumat. Untuk khotib Jumat siapa perimanya? Nah ini kalau namanya nggak ada, udah soal maka teman-teman harus ngisi lihat Ustadz tadi. Misalnya Ustadz Syarif, di sini misalnya adalah Pak Andi ya, misalnya petugasnya, kemudian nominal berapa Ustadz, misalnya 200.000 misal. Pajak abaikan, di sini ketik honor khotib Jumat. Itu ya, saya akan simpan. Sudah ada. Oke, saya akan masukkan lagi misalnya tanggal 10 April teman-teman ada konsumsi rapat misalnya ya. Orang tunai juga. Kemudian teman-teman misalnya ada rapat. Ya, ada rapat di sini rapat, kemudian ada sudah koma di sini petugasnya misalnya Pak Andi. Kemudian di sini nominalnya berapa? Nominalnya misalnya beli snack itu 100.000. Keterangannya konsumsi rapat. Rapat. Oke, misalnya. Kalau di sini nggak ada, teman-teman bisa ngisi ya di sini yang lain, gitu ya. Simpan. Oke, sudah. Tinggal teman-teman ke sini ke persetujuannya. Karena kalau nggak ada persetujuannya, teman-teman nggak akan masuk ke buku besar. Oke, sudah. Kemudian ini juga sudah. Oke, ini sudah selesai untuk transaksinya. Di sini nanti pun terlihat clear ya. Oh, jika teman-teman salah misalnya, teman-teman saat ternyata ustadznya nggak 500, misalnya 1 juta, maka teman-teman buka dulu persetujuannya. Kemudian teman-teman klik di sini editnya di persetujuannya, buka dulu sudah jadi belum ubah. Nah, karena misalnya si bendaharanya salah info ternyata bukan 500 tapi 600.000. Nah kalau udah dibuka maka teman-teman buka lagi ke pengeluaran, klik ubah, kemudian dilihat oh ternyata nggak 500, salah ketelisut ya 600.000, nyata salah ini salah input, sudah berubah 600.000. Nah teman-teman silakan ke persetujuan dan tutup kembali editnya, kemudian di sudah clear. Sama juga perima juga sama, kalau teman-teman ada yang salah silahkan dibuka dulu ininya, belum jadi sudah jadi belum, klik sini maka kebuka, baru teman-teman misalnya ke sini mau edit misalnya kotak kamu nyata 1.100.000 misalnya. Nah teman-teman bisa ke sini ya, coba kalau sudah dirubah teman-teman bisa lanjut ke persetujuannya harus di approve. Nah ini sudah selesai. Oke, ini sudah selesai transaksinya. Teman-teman bisa ngecek nanti di buku besarnya, perubahan posisi keuangannya, tentang ini menghitung posisi kas dan bank kita di sini. Teman-teman bisa lihat buku PDF. Nah, di sini kan kelihatan nih, oh ternyata ada berubah ya saldonya ya. Oke, ada kas mesti berubah, kas setting dulu berubah. Nih, kemudian udah kelihatan. Lanjut lagi kita ke kemana untuk yang cek ke posisi perubahan dana. Ini adalah baruginya 4, kemudian bulan April terakhir kita import 2026 PDF. Nah ini posisinya kotak amal dapat sekian, 90% sekian nih. Ini akan menjadi nilai teman-teman apakah benar atau tidak. Kemudian kami juga akan periksa nanti di buku besarnya. Bentar nggak buku besarnya teman-teman input, saya akan cek misalnya dari bulan April ke April, tergantung nanti. Nah, di sini saya akan coba misalnya akun kasnya saya cek nanti benar nggak teman-teman kas masjidnya, maka saya akan coba lihat oh ternyata benar loh di sini transaksinya udah oke, udah benar itu sih ya. Nanti kita akan cek lanjut nanti kita akan minta teman-teman juga untuk
mengasih akses buat jamaah. Nah, besok kan jamaah kan bisa mendapatkan informasi ini dengan pakai menu juga. Tapi akan kita batasi aksesnya. Dia hanya bisa melihat tanpa bisa input dan edit. Kita akan tambah ke usernya. Ya, di sini kayak gini kita akan buat untuk akses jamaah buat melihat ke user. Tambah di sini pilih grupnya view, kemudian di sini loginnya misalnya atas nama jamaah. Nah, saya kasih password misalnya 123, konfirmasi kata sandi 123, keterangannya jamaah. Misalnya seperti itu, simpan. Maka dengan nama jamaah. Clear? Oke. Lanjut, kita akan ngasih akses ke dia dengan klik akses grup Android yang ini. Kemudian langsung akses control list. Teman-teman buka di view, klik, maka cari. Klik cari, teman-teman silakan klik. Yang bisa dilihat, dia hanya bisa melihat di sini cetak. Di sini ya. Nah, dia hanya bisa ngasih akses. Tergantung nanti beritanya apa. Gitu ya. Seperti itu nanti akan diberikan buat jamaah. Maka nanti diproses. Oke, setelah ada berhasil, maka ini nanti akses buat jamaah nanti bisa nanti. Oke, kita akan coba nanti. Bisa saya akan masuk sama jamaah misalnya. Kita akan masuk atas jamaah misalnya jamaah tadi ya, jamaah ininya 123. Kita lihat, oke ternyata dia hanya bisa buka ini doang. Clear ya. Jadi teman-teman sampai situ saja. Mungkin nanti soal-soalnya akan banyak, ya nggak banyak sih ya, cukup mungkin 1 jam dikerjakan. Ini menguji ketepatan dalam entry data, benaran transaksi. Yang kedua adalah kecepatan, gitu. Jadi kurang 2 nanti, ketepatan dan juga kecepatan. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman DKM semua. Selamat berlomba. Semoga Allah kasih kemudahan buat kita semua. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.